Salam jumpa sahabat Rema terkasih. Kita kembali pada Rema hari ini, Selasa 10 September 2024. Bacaan untuk kita renungkan hari ini dari Injil Markus bab 6 ayat 12 sampai 19 dengan tema Buka pintu hatimu supaya Allah terlibat. Sahabat Rema terkasih, bacaan Injil hari ini mengkisahkan mengenai Yesus memanggil ke-12 orang yang kemudian disebut sebagai rasul. Menurut saya yang menarik dari kisah pemanggilan para rasul ini adalah pada malam hari sebelumnya Yesus pergi ke bukit untuk berdoa semalam-malaman. Apa yang dilakukan Yesus sungguh menginspirasi kita bahwa sebelum Yesus memutuskan hal penting baginya, yakni untuk memanggil ke-12 rasul, ia pergi berdoa semalam-malaman kepada Bapanya. Coba kita ingat kembali, apakah kita juga melibatkan Tuhan saat kita hendak mengambil sebuah keputusan? Atau kita justru sangat jarang melibatkan Tuhan saat kita hendak mengambil dan juga menerima sebuah keputusan? Sahabat Rema terkasih, dalam satu hari pasti kita akan banyak membuat keputusan-keputusan yang bisa jadi sangat menentukan hidup kita. Kadangkala kita banyak gegabah atau tergesa-gesa dalam membuat sebuah keputusan. Bisa jadi dasar kita untuk membuat keputusan hanya soal senang atau tidak, menguntungkan atau merugikan. Nah, jika kita sering mengambil keputusan dengan pertimbangan itu, begitu dangkalnya keputusan kita nanti. Maka saya mengajak sahabat Rema semua, jika Anda hendak membuat sebuah keputusan, tinggalkanlah sejenak kesibukan Anda. Masuklah dalam ruang batin Anda. Bukalah jendela hati Anda dan berdoalah, mohon terang Roh Kudus. Apakah kita perlu berdoa terlebih dahulu sebelum membuat keputusan? Menurut saya, perlu. Mengapa perlu? Dengan mendasarkan diri pada dua hal ini. Yang pertama, proses pengambilan keputusan itu salah satunya adalah mempertimbangkan. Pertimbangan kita merupakan salah satu bentuk pencarian akan kehendak Allah. Oleh karenanya, Allah perlu dilibatkan dalam hal itu. Yang kedua, tidak jarang kita mengambil keputusan yang keliru atau salah di kemudian hari baru kita ketahui. Pengambilan keputusan yang keliru atau salah bisa jadi berakibat buruk atau negatif pada diri kita. Akan tetapi, jika kita melibatkan Allah, meskipun pengambilan keputusan itu tidak seperti apa yang kita inginkan atau bisa salah di kemudian hari, namun dengan bantuan Allah kita akan dikuatkan untuk menghadapi segala konsekuensi atau risiko yang mungkin akan kita tanggung setelah kita mengambil keputusan tersebut. Apa saja sebetulnya pengambilan keputusan yang perlu melibatkan Allah? Saya kira sangat banyak ya. Menurut saya salah satunya misalnya memilih pasangan hidup bagi Anda yang belum menikah, memilih sekolah untuk anak-anak, membeli sesuatu yang memakan biaya besar, saat hendak berhutang kepada bank atau orang lain karena kebutuhan kita yang mendesak, saat kita berpergian menggunakan transportasi tertentu, saat kita berniat untuk merawat anggota keluarga yang sedang sakit, saat kita hendak melamar pekerjaan atau menerima sebuah pekerjaan, dan saya kira masih banyak yang lain lagi. Yang paling utama yang perlu saudara-saudari mengerti ialah bahwa keputusan apapun, entah besar ataupun kecil, kita harus belajar melibatkan Allah. Sahabat Rema terkasih, semoga seperti halnya Yesus yang selalu datang kepada Bapa, bukalah pintu hatimu untuk datang kepada Allah
dan melibatkan Allah agar kita dapat membuat keputusan yang tepat. Semoga Allah memberkati keluarga-keluarga kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.